Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Heriawan dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang telah saya buat. Saya di sini akan memperjelaskan tentang pengertian malaikat, dalil dan hadis iman kepada malaikat, perbedaan malaikat, manusia dan jin, tugas malaikat, dan hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari nur atau cahaya serta memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Malaikat merupakan makhluk gaib, senantiasa taat kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki berjenis kelamin, tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, serta memiliki pemikiran yang jernih dan lurus. Yang kedua, dalil dan hadis iman kepada malaikat. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 98 yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Yang kedua, Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Yang ketiga, ada hadis dari hadis riwayat Muslim yang berarti dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Yang ketiga ada perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Malaikat gaib, manusia nyata, jin gaib. Yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin memiliki nafsu. Yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Jin ada yang taat dan ada yang durhaka. Yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, jin berjenis kelamin. Malaikat, perbedaan yang keempat, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Jin makan, minum, tidur, dan kawin. Yang keenam, malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Jin memiliki akal pikiran. Yang keempat, tugas malaikat. Malaikat yang pertama Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah, seperti mengirim hujan dan memberi kehidupan pada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil adalah meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail. Tugas malaikat Izrail mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Yang kelima, malaikat Munkar. Tugas malaikat Munkar menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir. Tugas malaikat Nakir sama dengan malaikat Munkar, yakni menanyai manusia dalam alam barzah. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Tugas malaikat Raqib mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid. Tugas malaikat Atid mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik. Tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka
Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Yang terakhir, 10. Malaikat Ridwan. Tugas Malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga berfungsi atau bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Yang terakhir, hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan iman kepada Allah. Yang kedua, berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, yakin akan pertolongan Allah. Yang keempat, munculkan rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Yang keenam, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Dan yang terakhir, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Sekian video presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.